A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa dan kita sama-sama belajar lagi, tempat di mana kita belajar kehidupan, membuka pikiran, membuka hati, meniti ke dalam diri, yang kita selalu menjadi sesama murid di dalam semesta ini yang berjalan seiring seirama untuk terus-menerus berkontribusi kebermanfaatan, di mana mudah-mudahan tayangan ini, program ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hadir dulu utuh di sini saat ini, agar hati kita terbuka, agar pintu-pintu hikmah dan kesadaran pun terbuka. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di halaman yang sama, di energi, vibrasi, frekuensi yang sama, dan saya selalu mengulang-ulang bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih benar, lebih pintar, paling benar, tapi mudah-mudahan apapun yang kita diskusikan, yang kita pelajari, menambah wawasan-wawasan untuk menambah puzzle-puzzle pengetahuan kita, terlebih dari pengetahuan yang selalu ditransformasikan menuju kepada kesadaran. Banyak hal yang sudah kita bahas, banyak hal yang sudah kita perdalam, dan di episode kali ini kita akan bicara tentang cara berpikir. Karena kenapa? Berpikir itu adalah satu poin yang sangat penting dalam kehidupan. Berpikir itu adalah tools yang sangat penting bagaimana kita bisa mengelola diri kita, karena bagaimana cara berpikir itu akan menentukan pilihan hidup kita. Maka pikiran ini penting sekali untuk kita elaborasi, untuk kita bahas, karena ada beberapa tipe berpikir gitu. Dan kita pernah bahas bahwa apa bedanya antara pikiran dan kesadaran gitu. Bahwa kesadaran itu adalah suatu cahaya, di mana pikiran itu menunya yang banyak gitu ya. Di mana kesadaran ini ada di pikiran A, pikiran tuh kayak kamar gitu. Ada pikiran sedih, ada pikiran seneng, ada pikiran yang cemburu, ada pikiran yang macam-macam. Di mana kesadaran kita ketika kita masuk di kamar itu, maka kita akan menjadi apapun yang terjadi di kamar itu gitu. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memiliki jarak dengan pikiran. Karena tanpa disadari, sama pikiran tuh login terus gitu. Maka kemarin kita bahas bahwa kenapa sholat itu penting dalam tradisi Islam. Karena sholat itu adalah bagaimana kita memberikan jarak supaya log out sebentar dari pikiran. Maka ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu percaya kepada pikiran kita, karena pikiran itu nature-nya ngajak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, dan membuat kita sulit untuk hadir utuh di sini saat ini. Nah, seperti apa cara-cara berpikir? Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Oke, berpikir ini bagian dari latihan sebetulnya. Karena berpikir ini juga masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu, di mana kita menggunakan otak untuk berpikir, di mana di situ ketika ada seseorang yang masuk di kamar marah terus, berarti dia memang bukan pemarah sih gitu, dalam tanda petik, karena memang dia melatih dirinya tiap hari marah gitu. Maka seperti yang kita udah bahas, we are what we repeat gitu. Apa yang kita ulang-ulang itu akan menjadi diri kita. Jadi kalau sekarang ada bilang bahwa saya tuh susah memaafkan, nggak susah, emang nggak mau aja sih, jangan-jangan gitu. Karena kenapa? Emang jarang latihan memaafkan gitu. Maka kalau kembali ke dalam konteks ketakwaan, kenapa sih di situ ada kalimat bahwa pandai memaafkan, karena salah satu bagaimana melatih pikiran kita adalah bagaimana selalu melatih mengulang-ulang memaafkan itu sendiri gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama, berpikir itu pada level yang mungkin ini kita bicara level paling rendah lah. Gitu ya, nanti kita akan naik satu layer supaya nanti kita tahu kita ada di level mana nih berpikirnya. Karena di level mana berpikir itu menentukan tingkat kualitas hidup kita gitu. Dan pemikiran ini harus di-upgrade gitu. Einstein mengatakan insanity, gila banget gitu. Ketika kita bikin masalah di level tertentu, terus kita pengen masalahnya beres tapi pola pikirnya nggak pernah dinaikin ke level yang berikutnya gitu.
So, penting banget untuk meluaskan pikiran kita, penting banget untuk kita dalam tanda petik benar-benar mengelaborasi pikiran kita, karena disitulah nanti yang akan menjadi mekanisme yang terbaik untuk pikiran kita. Yang pertama, itu disebut dengan yang namanya dogmatis. Ya, ada pikiran yang dogmatis nih. Dogmatis. Mungkin kita udah pernah bahas di episode sebelumnya bahwa Islam di gradasi yang paling rendah itu adalah teologis atau yang disebut dengan fikih gitu. Dimana biasanya di situ tidak ada nalar. Biasanya di situ akal tidak berfungsi. Karena kenapa? Levelnya adalah dogmatis gitu. Dan menariknya berbicara masalah dogmatis, dogmatis ini adalah satu pemikiran yang memiliki objek absolut. Saya paling benar, yang lain salah aja. Dan ini terjadi dalam kehidupan beragama sebenarnya. Karena dengan dogma-dogma, jangan lupa ya, 95% hidup kita ini diisi oleh informasi yang datang dari orang lain. Nama kita dari orang lain, pengetahuan dari orang lain. Jadi dalam penelitian 1-5% aja sih sebetulnya yang benar-benar kita cari, kita gapai, kita sadar gitu. Maka ketika kita berbicara tentang konteks pola berpikir yang dogmatis, yang objektif absolut, di situ kita akan banyak menghadapi konflik. Apalagi kita berbicara dalam konteks Indonesia gitu, dimana di sini keberagaman sekali gitu, agamanya beragam, budayanya beragam, maka agak nggak cocok sih sebenarnya kalau kita menggunakan model yang dogmatis dalam keberagaman ini. Karena kenapa? Ketika kita masuk ke dalam konteks yang dogmatis, sekali lagi, saya benar, yang lain salah gitu. Bukankah di surat 22 ayat 17 misalkan? Di situ Quran selalu mengatakan, mau kamu beriman kayak Yahudi, Nasrani, konteks penilaian tuh hanya milik Tuhan gitu. Konteks penilaian tuh hanya milik Allah gitu. Karena kita dalam konteks kehidupan ini semuanya berproses. Boleh jadi hari ini agama saya Islam, tapi saya sedang berproses untuk menjadi Islam terus gitu. Karena Islam itu adalah ongoing proses, bukan jadi langsung Islam, bukan. Karena Islam tidak terletak pada identitasnya, tidak terletak pada namanya, tapi terletak pada kesadarannya. Dan di dalam kesadaran di situ pasti ada pola berpikir yang dinamis gitu. Maka alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum takilun gitu. Di situ penting untuk menggunakan akal. Quran selalu mengulang-ulang tentang ulil albab, gunakanlah akal. Karena kalau akal tidak digunakan, itu emosi bisa membypass dan di situ akan terjadi chaos gitu atau konflik. Dimana sekali lagi, pemikiran-pemikiran yang dogmatis itu adalah pemikiran yang absolut. Dan ketika kita pakai keabsolutan ini akan cenderung banyak konfliknya. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi sangat penting fokusnya untuk mencari tahu. Karena begitu sudah merasa tahu, pengetahuan baru nggak akan datang gitu. So maka mudah-mudahan kita nggak ada di kelas ini gitu. Mudah-mudahan meskipun mungkin ya kita loncat-loncat gitu ya, tapi nggak terlalu lama juga gitu di level dogmatisnya. Karena akan ada beberapa level berikutnya dan kita bahas beberapa saat lagi. Kalau di kelas 1 tadi atau di kelas yang paling bawah namanya dogmatis, kita naik ke kelas 2. Kelas 2 ini namanya skeptis. Nah, ini skeptis nih. Biasanya orang yang skeptis tuh semua diragukan. Gitu ya, skeptis tuh ragu aja. Dengar ini salah, dengar itu salah. Semuanya dalam konteks meragukan gitu. Maka kalau tadi absolut merasa paling benar, dalam konteks skeptis ini justru banyak keraguan gitu intinya. Dan ketika dalam konteks keraguan yang tinggi, ini akan sulit menjadi pendirian sebenarnya. Maka orang yang skeptis tuh sulit gitu. Dalam konteks dia akan sulit menerima atau dia akan sulit masuk ke dalam pendirian hidup yang tegak gitu ya kira-kira. Karena kenapa? Karena segala sesuatunya itu diragukan. Ya, saya kasih contoh sederhana gitu ya. Sekarang dalam tanda petik perang yang terjadi antara orang beragama yang percaya Tuhan dan yang nggak percaya Tuhan gitu. Menariknya di situ dua-duanya ada kata-kata percaya. Kita udah ulang-ulang ya. Percaya itu artinya nggak tahu gitu. Bahwa saya percaya itu alih-alih saya lagi ngomong nggak tahu gitu.
Dan kalau kita bicara dan dalam konteks membandingkan, orang yang skeptis terhadap Tuhan misalkan, orang yang skeptis terhadap agama, dan orang yang dogmanya terhadap agama tinggi, sebenarnya juga ini 50-50 gitu. Karena ateis juga nggak bisa membuktikan Tuhan nggak ada, orang beragama juga nggak bisa membuktikan Tuhan berada gitu. Dalam tanda petik, sebenarnya dua-duanya tergantung dari pola berpikirnya, tergantung dari bagaimana. Dan ini selalu akan menjadi pola pertumbuhan, di mana semua pemilihannya ada di dalam diri kita gitu. Maka kalau kita tidak memilih untuk bertumbuh, mungkin kita akan ada di kelas dogma terus gitu. Karena kebanyakan pendidikan di kita gitu ya, kalau kita bicara ya semuanya dogmatis. Kita disuruh tanpa sebuah pemahaman, disuruh tanpa sebuah pengertian, forcing, dogma, which is dogma tuh nggak jelek-jelek, bukan jelek ya, tetapi begitu melakukan sesuatu tanpa sebuah kesadaran ya sulit gitu. Dan ketika masuk ke dalam skeptis, segala sesuatu akhirnya jadi ragu, dan dalam konteks keraguan itu, di situ juga memiliki hal-hal yang sulit untuk berkembang dalam pemikiran yang bisa lebih maju gitu intinya. Nah maka di level 1 tuh dogmatis, di level 2 tuh skeptis gitu. Kalau kita cerita di Quran gitu ya, itu kan skeptis tuh salah satu sifat Yahudi gitu. Dan kalau kita dengar kata Yahudi ini kan sebenarnya bukan bicara agama, enggak ya gitu. Tapi Yahudi itu kesifatan. Kebayangnya di Al-Baqarah waktu Musa ngobrol sama Bani Israel gitu untuk menyembelih sapi gitu. Betapa skeptiknya bahwa sapinya warna apalah, tingginya gimana lah, apa dan seterusnya gitu lah kira-kira. Yang akhirnya keskeptikan itu justru membuat timingnya untuk mengenal kesadaran jadi jauh lebih tidak efektif dan efisien gitu intinya. Nah maka berbicara dalam konteks skeptis ini adalah semua diragukan. Dan saya rasa kita akan mengalami fase demi fase, dari mulai mungkin dari dogma dulu, dari skeptis, dan berikutnya setelah skeptis itu adalah relatif. Nah ini naik satu level. Nah relatif juga menarik nih. Kalau tadi skeptis itu ragu, kalau relatif itu semua pandangan benar aja. Semua pandangan nggak ada yang salah gitu dalam tanda petik. Semua membenarkan gitu. Sehingga semuanya benar, semuanya oke, mau menolong benar, membunuh benar gitu kira-kira. Mau Musa benar, mau Fir'aun benar gitu kira-kira. Jadi ini memiliki tingkat relatif. Di mana tingkat relatif ini lebih open minded sebenarnya. Gitu ya, lebih bisa terbuka gitu. Artinya orang yang memiliki kesadaran relatif dia bisa lebih dinamis dalam menghadapi turbulens kehidupan gitu ya intinya. Karena ketika nanti kita bicara pandangan yang benar ini, itu semua adalah perbedaan. Maka di surat 30 ayat 30 kita tuh difitrahkan dalam konteks bahwa, di surat 49 ayat 13 juga gitu, difitrahkan dalam konteks bahwa kita tuh diciptakan berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa, menyeragamkan tuh nggak bisa sebenarnya. Itu udah fitrah, sunnatullah, hukumnya Tuhan. Maka kenapa penting banget untuk kita belajar sama kebun misalkan. Ini kita cerita sedikit gitu ya, pola pembelajaran. Di dalam Al-Quran, surga itu selalu dikatakan dengan jannah. Jannah itu artinya kebun. Kalau kita harus belajar kepada kebun itu bukan battlefield. Tapi kebun itu adalah tempat bertumbuh bersama. Maka kita nggak pernah ketemu pohon jeruk sama pohon alpukat berantem, nggak bisa. Dan nggak ada jeruk yang pengen jadi alpukat yang jadi pengen jeruk. Nggak bisa, kenapa? Karena mereka kembali ke nature-nya. Mereka kembali sesuai dengan nature, mereka kembali sesuai dengan apa yang fitrahnya, dan disitulah pembelajaran untuk kita bahwa kembali ke kebun. Back to the garden gitu. Dimana konteksnya di situ ada ekosistem. Dimana intinya semuanya menjadi dirinya, tetapi berkontribusi untuk society gitu. Tapi ketika manusia memiliki konsep pemikiran yang bahwa saya lebih benar, kan itu kita punya itu tuh. Kita dikasih nafsu tuh. 12 ayat 53 mengatakan amarah itu selalu membawa kepada sesuatu yang menjauhkan dari kasih sayang, menjauhkan dari kedamaian, itu intinya. Maka dengan statement atau konteks kesadaran ini, ketika kita berbicara tentang relatif, ketika kita berbicara tentang esensi bagaimana kita memilih cara berpikir, itu sangat penting sekali gitu. Karena sekali lagi, bagaimana memilih kita berpikir itu akan menentukan masa depan kita. Maka
banyak hal yang kita dalam pendidikan tuh diajarin matematik gitu. Tapi kita nggak diajarin cara berpikirnya. Diajarin ngitung iya, tapi bagaimana menggunakan pikiran ini nggak diajarin gitu intinya. Maka sulit untuk melihat segala sesuatu lebih wise gitu. Sulit melihat segala sesuatu lebih luas gitu. Pemikirannya lebih terbuka. Karena kenapa? Konteksnya adalah kebiasaan. Konteksnya adalah habits gitu. Nah, maka apakah kita ada di dogmatis? Dan saya rasa kalau udah mulai absolut ngerasa paling benar, tar dulu gitu. Maka kalau sekarang mudah banget gitu ya mengkafir-kafirkan orang, mungkin mainnya harus agak lebih jauh lagi gitu. Karena saya rasa banyak hal yang belum kita tahu gitu. Dan naik masuk ke skeptis oke. Penting untuk skeptis itu penting somehow. Jangan langsung percaya, jangan langsung mengiyahkan, mengimani gitu misalkan. Mentang-mentang yang ngomongnya kelihatan confidence gitu, terus konsepnya dia mau dengar gitu, yang akhirnya percaya. Jadi taklid gitu misalkan. Dan relatif itu penting untuk kita menyadari bahwa di sini kita lebih terbuka ya. Tetapi kalau semua masing-masing pandangan benar, kita pun harus memilih gitu. Nah, di antara tiga ini ada irisan yang the best. Ada irisan yang di antaranya yang mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sebagai cara berpikir yang lebih baik. Apa itu? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Oke, kita udah bahas tentang bagaimana berpikir dalam konteks dogmatis gitu, dan bagaimana masuk ke skeptis, dan bagaimana masuk ke relatif gitu. Dimana ketiga poin penting ini saya rasa harus kita renungkan gitu ya, karena saya rasa kita akan loncat-loncat dalam keseharian. Kadang kita jadi dogmatis, tapi yang penting adalah kesadarannya. Maka ada mind, ada awareness gitu. Bagaimana awareness ini yang akan selalu loncat-loncat ke kamar-kamar pikiran kita. Mudah-mudahan kita mulai menyadari bahwa awareness kita yang udah mulai loncat ke pikiran marah tuh sadar bahwa bukan aku yang marah, kesadaranku ada di kamar marah. Maka saya punya kekuatan untuk mengembalikan kesadaran itu ke titik tengah, ke titik damai. Dan itu latihan gitu. Dan kadang-kadang ketika kita terlalu sering ke kamar yang kita kunjungi, itu biasanya otomatis gitu. Maka masuk ke subconscious mind kita, masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau ada apa-apa pasti dihadapi dengan marah-marah dulu gitu misalnya. Jadi keseluruhan ini poinnya adalah merubah kebiasaan. Dan merubah kebiasaan tuh nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Kenapa? Karena kita menjadi diri kita hari ini seumur hidup. Maka penting banget nggak usah pengen jadi orang lain gitu. Karena perlu seumur hidup untuk menjadi orang lain, seumurnya dia gitu intinya. Tapi kembali kepada diri kita gitu. Kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada keunikan kita gitu. Gimana caranya? Dengan memperhatikan bagaimana di level apa kita berpikir. Kita ulang sedikit ya, jadi dogmatis itu absolut, yang lain salah gitu ya intinya. Dan orang-orang di dogmatis ini biasanya susah gitu, konflik gitu ya, dan banyak mengandung hatred gitu, banyak mengandung kebencian gitu, karena konfliknya tuh dalam tanda petik salah benar terus gitu. Dan masuk ke skeptis penting ya, sekali lagi. Somehow skeptik itu penting karena nggak selalu semuanya harus dipercaya, tetapi pada kadarnya. Dan relatif juga penting untuk lebih terbuka gitu. Nah, dalam konteks di sini, ini yang paling menjadi penengah. Cara berpikir yang kita menggunakan bahasa kebinekaan. Gitu ya, kebinekaan itu adalah perbedaan. Tapi kita tahu bahwa perbedaan itu datang dari tempat atau sumber yang sama gitu. Oke, kita ulang ya gitu. Di surat 57 ayat 3 itu selalu dikatakan bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dia yang awal dan dia yang akhir gitu ya. Berarti kalau kita berbicara awal akhir itu adalah dia, ya berarti nggak ada selain dia gitu ya intinya. Dan ketika kita berbicara tentang konteks, let's say kemarin kita bahas tentang syahadat, penyaksian. Berarti penyaksian dia yang awal dan yang akhir. Kemarin kita sudah kasih analogi, let's say katakanlah dia ini adalah gelas yang dipecahkan gitu. Maka setiap pecahan-pecahannya itu bagian dari dia juga. Meskipun nanti kita melihat dengan bentuk yang berbeda, dengan warna yang berbeda, dengan dengan besaran yang berbeda gitu. Tetapi jangan lupa bahwa keseluruhan itu datang dari tempat yang sama gitu. Saya kasih contoh sederhana. Ini mudah-mudahan nggak lupa untuk membawa kita menuju kepada kesadaran kemanusiaan gitu ya intinya. Karena
Once kita melupakan ini, kita bisa merendahkan kemanusiaan karena mengedepankan bedanya gitu. Akhirnya ketika berbeda itu salah, akhirnya ketika berbeda itu kafir dalam tanda petik, akhirnya ketika berbeda itu neraka gitu. Ya di situ akan terjadi konflik terus gitu. Maka sekali lagi, kebinekaan ini menjadi mindset cara berpikir yang penengah gitu. Maka dalam konteks Islam, umatan wasaton itu adalah di pertengahan, menjadi saksi gitu. Di pertengahan di sini ada wise gitu. Kita udah bahas ya, ada benar salah, ada baik buruk, tapi ada juga bijaksana gitu. Nah, kebijaksanaan ini yang paling penting untuk kita latih. Karena menjadi bijaksana ini nggak otomatis gitu. Menjadi bijaksana ini bukan produk yang kita tiba-tiba jadi bijaksana, enggak gitu. Itu ya. Nah, kita kaitkan nih, kita kembali ya. Di surat 49 ayat 13, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jangan lupa, suku bangsanya apa, agamanya apa. Kalau kita kembali kepada standar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu tetap semuanya datang dari sumber yang sama. Kita jangan lupa ya bahwa semuanya adalah oneness, bukan manyness gitu. Kalau kita masih ngelihat bahwa dia adalah orang lain, dia adalah pihak luar, kita lupa bahwa kita semua tuh terkoneksi sebenarnya. Maka ketika kita punya pemikiran kebinekaan, disitulah muncul care, compassion. Kenapa? Karena begitu melihat siapapun, yang saya lihat adalah diri saya gitu. Maka nanti ketika punya kesadaran, let's say di Al-Baqarah 115 dikatakan, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahku. Berarti nggak ada wajah selain dia gitu. Once kita punya kebinekaan, yang kita lihat, yang kita kedepankan bukan perbedaannya, tetapi kemanusiaannya. Sehingga kita selalu melihat bahwa kamu adalah diriku yang lain gitu. So how come saya akan menyakitimu ketika kamu tuh adalah bagian dariku gitu. Dan dalam semesta ini kita semua dalam satu kesatuan yang gak bisa terpisah. Connected. Jaringan besarnya Tuhan dalam tanda petik gitu. So maka dalam jaringan ini, ketika dikatakan bahwa aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahasanya adalah lita'ruf. Lita'ruf tuh to knowing, mengenal, memahami. Berarti kan bukan untuk menyalahkan sebetulnya. Bukan untuk mengkafirkan sebetulnya. Bukan untuk bagaimana menerakakan sebetulnya. Tetapi tidak ada pelajaran dalam kehidupan di tempat yang sama tuh nggak ada. Kita bisa belajar ketika kita ada perbedaan. Kita bisa belajar ketika semuanya justru nggak seragam gitu. Kalau semua menggunakan pakaian hitam, how come kita akan belajar warna putih? Kalau semua pakai baju putih, kita mau belajar hitamnya dari mana gitu. Nah, disitulah kalimat di 49 ayat 13 dikatakan, Inna akromakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di hadapanku bukan agamanya apa, bukan suku bangsanya apa, bukan kamu keturunan siapa, tetapi kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu makna takwa adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Take care dari self-nya. Supaya dia tidak di dalam tanda petik ya, dikontrol oleh egonya. Dikontrol oleh emosinya. Sehingga dia mulai melakukan penyelidikan nih. Begitu saya lagi marah, ternyata yang lagi marah bukan diri saya, tapi emosi saya. Ada sekat antara emosi dan diri sejati. Ada sekat antara pikiran dan diri sejati. Ada sekat antara memori dan diri sejati. Dan disitulah kita penting untuk melatih. Dalam tradisi Islam kita kenal dengan sholat gitu. Yang mudah-mudahan sekali lagi sholat ini tidak hanya dalam bentuk ritual, olahraga, tetapi bagaimana melatih pola pikir kita untuk tidak ada di kelas dogmatis, tidak ada di kelas skeptis, tidak ada di kelas relatif, tetapi kita punya kemampuan untuk kebinekaan. Punya irisan-irisan di mana kita memilih wisdom, memilih kebijaksanaan. Karena di atas benar salah, di atas baik buruk, yang terbaik itu adalah hikmah. Karena hikmah esensinya adalah kebijaksanaan. Semoga kita lebih lentur dalam berpikir, kita lebih bisa mengalir dalam berpikir, dan kelenturan itu akan membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.